Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam. Bapak Ibu jemaat yang di luar, salam. Ya, terima kasih banyak untuk kehadirannya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita akan segera masuk dalam tata ibadah Minggu hari ini tanggal 19 April 2026. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita datang dengan hati yang rindu akan pengharapan. Di tengah pergumulan, kelemahan dan ketidakpastian hidup, kita diingatkan bahwa kebangkitan Kristus membawa pembaruan bagi kita semua. Ia yang bangkit telah mengalahkan maut dan memberikan hidup yang baru, hidup yang penuh harapan. Karena itu, mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan berdiri. Kita datang kepada Tuhan dengan iman dan sukacita, membuka hati kita untuk diperbaharui oleh kuasa kebangkitannya. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam ibadah kita saat ini kita diajak merenungkan tema kebangkitan membarui pengharapan. Karena itu, nas yang menjadi pembimbing kita dalam ibadah saat ini terambil dari pertama Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah nas pembimbing. Budi ubahnya sapu berserah, berserah kepada Yesus.
masuk di dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan padanya. Saat teduh. Mari kita satu di dalam doa. Maha besar Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena atas kasih dan perkenananmu Bapa, Engkau telah membawa kami dan kami telah ada di Ka'bah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Bapa, kami mengakui setiap kehidupan kami, bahwa di dalam hidup dan kehidupan kami Bapa, kami tidak terlepas dari dosa dan pelanggaran yang ada. Baik itu lewat dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami ya Tuhan. Karena itu Bapa, mari Tuhan sucikan dan kuduskan kami, agar kami layak di hadirat-Mu untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan nama-Mu ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Ini doa, ini permohonan kami Bapa, mengampuni dosa dan salah kami, hanya dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami datang dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Sebab jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Suka di saat gelap.
Jemaat Tuhan disilakan berdiri dan secara berbalasan kita akan bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 9. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Dengan mulutnya mereka memberkati. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada temu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala Jemaat disilakan duduk. Persembahan pujian yang pertama, paduan suara kasih, dan yang kedua nanti solo oleh Saudara Morris.
bagai batra tak berhaluan, terombang ambing dihempas badai gelombang. Demikian hidup ini penuh cobaan, selama ku tinggalkan firman Tuhan. Tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus gembalaku. Di jalan kebenaran yang aku peroleh, jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatan pun kembali padanya, hidupku jadi baru diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di sorga selama-lamanya. Tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus gembalaku. Di jalan kebenaran yang aku peroleh, jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatan pun kembali padanya, hidupku jadi baru diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di sorga selama-lamanya. Terpujilah namanya, Allah Bapa di sorga selama-lamanya. Du, 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 du. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terpilih bagi kita pada pagi hari ini dari surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-12. Pertama Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-12.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami mendapat kesempatan untuk ada di rumah-Mu yang kudus. Karena kami sadar ya Tuhan bahwa banyak kesempatan yang kami sia-siakan untuk hidup kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus, kami sudah menaikkan pujian kami kepada-Mu. Kami juga rindu untuk mendengarkan akan sabda kebenaran-Mu, untuk menyegarkan dan menguatkan kami. Karena itu ya Tuhan kami mohon kepada-Mu. Berkatilah hidup kami, hati kami, diri kami, di mana kami duduk, kami mendengarkan firman kebenaran. Biarlah kami dikuatkan, supaya kami boleh pulang dengan damai dan sukacita. Bapak Pendeta yang Tuhan siapkan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Berkatilah hamba-Mu supaya otoritas Allah di dalamnya, dan semua yang akan disampaikan berasal dari roh dan hikmat Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Pertama Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-12. Di bawah perikop pengharapan iman dan kasih, beginilah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, memelihara dan menghidupi firman itu dalam seluruh hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya.
jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Dan salam bagi jemaat Tuhan. Jemaat yang ada di luar, salam. Tema renungan kita pada hari ini adalah kebangkitan yang membarui pengharapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merasa hidup ini seperti berjalan dalam kegelapan? Ada doa-doa yang tidak terjawab. Ada kehilangan yang tidak tergantikan. Atau ada luka di hati yang secara diam-diam kita simpan. Jemaat Tuhan yang menerima surat Petrus ini juga mengalami seperti berjalan dalam gelap. Mereka mengalami penderitaan karena nama Yesus Kristus. Mereka ditolak karena keputusan untuk menjadi Kristen. Bahkan ada juga yang dianiaya. Namun di tengah luka itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus tidak mulai bacaan kita tadi dengan keluhan. Petrus berkata, "Terpujilah Allah." Mengapa? Karena ada satu kebenaran yang mengubah segalanya. Yesus tidak tinggal di kubur. Yesus telah bangkit. Dan kebangkitan Kristus Yesus bukan hanya peristiwa, tetapi kebangkitan Kristus Yesus adalah jawaban atas keputusasaan yang dialami manusia. Kebangkitan Kristus menghidupkan pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, harapan sangat penting dalam hidup saya, hidup kita sekalian. Karena orang yang memiliki harapan akan memiliki kekuatan untuk bertahan manakala dia berhadapan dengan berbagai kesulitan dan penderitaan hidup. Tanpa harapan, seseorang tidak mungkin memperoleh kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Bahkan orang yang memiliki harapan dalam hidup, dia mampu bangkit dari keterpurukan dan penderitaan yang ditemui. Orang yang tidak punya harapan, dia akan dilindas, bahkan dia bisa dihancurkan oleh penderitaan hidup. Harapan
juga dapat membuat seseorang untuk terus berjalan maju. Sebaliknya, orang yang kehilangan harapan, dia akan berdiam diri, dia akan pasif, dia tidak dapat berjalan maju dari penderitaan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan kekristenan kita, harapan kita sebagai orang percaya berakar pada iman kepada Tuhan yang setia. Tuhan kita setia dalam segala keadaan. Itu harapan kita yang mendasari. Bahkan harapan orang Kristen juga terletak pada janji keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Harapan yang demikian tidak membuat orang percaya berputus asa. Terlebih menghadapi penderitaan. Harapan orang Kristen tidak membuat kita putus asa ketika berhadapan dengan ketidakadilan. Harapan orang Kristen tidak membuat kita menderita karena ketidakpastian hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tantangan harapan orang Kristen zaman sekarang ini antara lain materialisme. Materi kita perlu dalam hidup, tetapi jangan sampai kita menempatkan materi atau harta sebagai nilai yang paling utama dalam kehidupan kekristenan kita. Kadang kita ribut soal harta, tetapi jangan terlalu juga. Karena harapan kita orang Kristen bukan terletak pada harta. Tantangan orang Kristen zaman sekarang juga adalah tekanan sosial. Ada orang tertentu yang hidupnya selalu dengar apa kata orang. Orang lain bikin apa, dia juga mau bikin seperti itu. Padahal dia juga ada setengah mati. Akhirnya dia kehilangan panggilan hidup sebagai orang Kristen. Daripada pergi ibadat kaum bapak, lebih baik saya dengan kawan-kawan pergi karaoke di mana kok begitu. Berarti ada tekanan hidup. Dan semua kita berhadapan dengan tekanan hidup seperti itu. Tantangan orang Kristen yang lain adalah krisis iman. Sudah lama menjadi Kristen, sudah lama melayani Tuhan, tetapi karena ada sesuatu persoalan dalam hidup, dia merasa bahwa kekristenannya itu hambar, tidak memberikan pengaruh apa-apa. Alkitab hanya bisa dilihat, karena baginya Alkitab tidak punya kuasa bagi dirinya. Bahkan ada yang mau berhenti pelayanan.
karena sesuatu persoalan dalam hidup. Krisis iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang akhirnya mudah kehilangan arah hidup. Karena harapannya beralih dari Yesus dan diletakkan kepada hal-hal duniawi. Kebangkitan yang membaharui pengharapan menolong saya, menolong kita semua, bagaimana kita memaknai kebangkitan yang membaharui pengharapan. Menurut 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Kita dapat memaknai kebangkitan yang membaharui pengharapan dengan cara hidup dalam pengharapan yang hidup. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Mari kita lihat sekali lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu sekalian, Petrus memulai dengan pujian kepada Allah, bukan keluhan. Dasar pujian Petrus di sini adalah karena rahmat Allah. Karena itu dilahirkan kembali dalam ayat 3, itu menunjuk pada kelahiran rohani, menunjuk pada hidup baru di dalam Kristus. Sebab Kristus telah bangkit dari kematiannya, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, dia beroleh hidup yang baru. Ini memberikan arti kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa kebangkitan Kristus mengubah identitas kita. Yang tadinya kita adalah musuh Allah, tetapi dalam Kristus kita telah menjadi anak-anak Allah. Yang tadinya kita tidak punya pengharapan, tetapi dalam Kristus kita punya pengharapan. Karena itu orang percaya, orang Kristen tidak boleh dikuasai oleh keputusasaan. Apapun pergumulan dan penderitaan yang kita temui, orang Kristen harus berusaha agar harapannya itu selalu penuh dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Apapun keadaan yang kita jumpai. Sebab harapan yang kita letakkan di dalam Kristus adalah harapan yang hidup. Mungkin orang bisa berpengharapan karena keadaannya aman-aman, baik-baik, merasa tercukupi secara material. Tetapi bagi orang percaya, harapan kita adalah harapan yang hidup. Keadaan apapun juga tidak boleh menggeser harapan di dalam Kristus. Karena itu kita ingat, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Artinya apa? Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak hidup dalam keputusasaan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia memiliki harapan yang hidup. Jadi kesulitan, penderitaan, tantangan tidak boleh mematikan harapan di dalam kita.
Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam memaknai kebangkitan Yesus yang membarui pengharapan, maka sebagai orang percaya kita diminta agar jangan membiarkan keadaan atau situasi-situasi di sekeliling hidup kita mematikan harapan yang telah kita dasarkan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita diberkati, jangan kita seolah-olah kehilangan harapan. Tidak boleh. Harapan tetap menyala ketika kita merasa diberkati, merasa aman, merasa nyaman. Malah ketika kita berhadapan dengan kesulitan dan tantangan, harapan kita di dalam Kristus harus semakin bernyala-nyala. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit. Dia menang terhadap semua penderitaan dan pergumulan hidup. Kristus telah menang atas dosa. Kita telah mengenakan manusia baru, dan karena itu harapan kita harus terus bernyala apapun keadaan yang kita alami. Kita juga diminta agar terus belajar hidup dengan iman. Jangan sandarkan hidup kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jangan kita bersandar pada apa yang kita lihat menggunakan mata kita, tapi belajar hidup beriman. Bila perlu, setiap hari Bapak, Mama, dan saya dapat berkata, Tuhan masih bekerja melalui hidup saya. Maka kita punya pengharapan apapun situasi hidup yang kita temui, karena Kristus telah bangkit. Jadi kita dapat memaknai kebangkitan yang membarui pengharapan apabila kita hidup dalam pengharapan yang hidup. Yang kedua, kita dapat memaknai kebangkitan yang membarui pengharapan apabila kita mengarahkan hidup kita kepada warisan yang kekal. Mari kita lihat ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Perhatikan ayat 4 dan 5. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam ayat 4 kita menemukan isi pengharapan orang percaya, yaitu hidup yang kekal. Dan itu yang disebut dengan warisan. Warisan itu bukan orang percaya yang menjaga, bukan satpam atau security yang menjaga, tetapi dijaga oleh Allah di sorga. Dan warisan itu kita terima di dalam iman kepada Kristus. Bukan pakai ijazah, bukan pakai lamaran kerja, tapi kita dapat melalui iman kepada Kristus. Sekarang secara jasmani kita belum melihat, menikmati warisan itu, tapi firman Allah katakan di zaman akhir akan dinyatakan kepada kita. Sedangkan dalam ayat 5, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu berbicara tentang jaminan pengharapan, bahwa Allah tidak saja menjaga warisan kita di surga, tetapi selama kita menjalani hidup di dunia ini hari demi hari, Allah tetap memelihara hidup kita. Ini sebuah penghiburan yang sangat luar biasa bagi orang percaya. Hidup kita
dalam pemeliharaan Allah. Itu berarti bahwa pengharapan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya bukan bersifat sementara, tetapi pengharapan kita bersifat kekal. Kalau jadi pendeta nanti ada masa pensiun, bukan? Begitu juga pegawai-pegawai, ya. Semua kita yang menjalani hidup ini ada masa kita mengakhirinya. Tapi pengharapan dalam Kristus kekal selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau dalam hidup ini kita berhadapan dengan rupa-rupa pergumulan, kesulitan dan tantangan, firman Tuhan katakan, arahkanlah hidup kita kepada warisan yang kekal. Hidup dalam rumah Bapa di sorga. Sejak sekarang, tunjukkanlah jaminan keselamatan itu. Bapak, Ibu dan Saudara-saudara, Yesus berkata, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Ini berarti bahwa masa depan orang percaya adalah pasti, bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan. Masa depan orang percaya adalah pasti. Jika kita mengarahkan hidup kita kepada warisan yang kekal, maka yang perlu kita lakukan hari ini adalah janganlah kita terlalu melekat pada hal-hal dunia. Dunia kita perlu karena kita masih hidup di dalamnya, tapi jangan kita terlalu melekat kepadanya. Sebaliknya, bila kita punya pengharapan dalam Kristus, marilah kita saling bergandeng tangan supaya kita didapati Tuhan setia kepada janji-janjinya. Latihan paduan suara juga baik, ya. Tapi harus kasih kuat satu dengan yang lain. Supaya jangan penampilannya yang bagus tapi nanti habis itu ada yang tidak setia. Itu kesempatan untuk kita memupuk kesetiaan mengiring Tuhan. Karena kesulitan hidup kan masing-masing orang punya jalan sendiri, bukan, ya? Tapi ketika kita hidup bersama, maka kita harus memupuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Hidup yang kita jalani ini punya tujuan. Tetapi tujuan yang kekal harus kita hidupi mulai dari sekarang ini. Jangan sampai kita hanya punya ambisi untuk mencapai tujuan yang sekarang, tetapi mengkaburkan tujuan yang kekal. Sebaliknya, tujuan kekal di dalam Kristus harus kita nyatakan dalam keseharian hidup kita. Ada kesulitan, ada tantangan, tidak boleh membuat kita putus asa karena kita punya pengharapan yang kekal. Kita dapat memaknai kebangkitan yang membaharui pengharapan apabila kita hidup dalam pengharapan yang hidup, bukan pengharapan yang mati. Kita dapat memaknai kebangkitan yang membaharui pengharapan apabila kita mengarahkan hidup kita kepada warisan yang kekal. Yang terakhir, kita dapat memaknai kebangkitan yang membaharui pengharapan apabila kita tetap bersuka cita dalam penderitaan. Ayat 6 sampai dengan ayat yang terakhir. Kita lihat di ayat 6 sampai dengan ayat 12. Dalam ayat 6, di situ terungkap realitas hidup. Hidup ini hanya ada dua kemungkinan, sukacita atau duka cita. Nah, dikatakan bahwa sukacita orang percaya karena keselamatan yang sudah dia miliki dalam Kristus. Sedangkan duka cita orang percaya adalah rupa-rupa pencobaan dalam hidup ini. Ya.
macam-macam pencobaan dan datang dalam berbagai bentuk pencobaan hidup bagi orang percaya. Tetapi ayat 7 dikatakan tujuan dari pencobaan hidup adalah untuk memurnikan iman orang percaya. Jadi ketika ada cobaan datang dalam hidup kita, kita harus menyadari bahwa iman kita sedang diuji. Karena itu hadapi pencobaan hidup juga dengan iman. Ya, sekali-sekali suara tinggi boleh, bukan? Sekali-sekali marah juga boleh, bukan ya? Seperti pejabat eselon 3, eselon 2, bukan ya? Semakin tinggi eselon, marah-marahnya makin banyak. Bukan ya? Jadi marah-marah juga boleh, tapi jangan terlalu juga. Karena salah satu tujuan penderitaan, cobaan adalah untuk memurnikan iman. Jangan sampai kita marah-marah tapi kita kehilangan tindakan iman. Memang kita punya hak marah, tapi ukur-ukur juga supaya iman kita dimurnikan. Jangan sampai jabatan membuat kita tidak mengalami pemurnian iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat 8 berkata, iman bukan karena kita melihat dengan mata kepala, tapi dengan percaya. Yesus tidak kita lihat, tapi kita mengimani, kita mengasihinya. Karena itu dari semua yang kelihatan, kita harus berkata kepada diri kita bahwa saya harus melihatnya dalam iman. Dalam ayat 9 itu bicara tentang tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Dalam ayat 10 dan ayat 11 dikatakan bahwa keselamatan itu telah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Nah, itu mau menandaskan bahwa keselamatan kita di dalam Kristus itu sudah direncanakan oleh Allah sejak dahulu. Karena itu berbahagialah kita yang menjadi Kristen. Karena kita telah menyambut anugerah keselamatan itu di dalam iman kepada Yesus. Dan ayat 12 dikatakan, keistimewaan orang percaya sekarang adalah hidup dalam zaman anugerah. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita melihat bahwa memaknai kebangkitan yang membaharui pengharapan ialah hidup dalam sukacita sekalipun penderitaan kita alami. Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Itu berarti bahwa bersama dengan Yesus kita dapat menghadapi dan dapat melewati semua bentuk pencobaan dalam hidup sebagai orang Kristen. Karena itu kita diminta agar mulai hari ini jangan melihat setiap penderitaan atau pencobaan itu sebagai hukuman. Mama-mama pulang kerja, lihat rumah tidak teratur. Mama-mama bilang, ini masih mau kasih saya kerja lagi kok. Padahal anggota keluarga tahu bahwa mama baru pulang kerja. Tapi karena rumah tersiram, dia pikir ini mau suruh mama kok kerja lagi. Ya. Pencobaan itu jangan dilihat sebagai hukuman. Ya. Tapi setiap pencobaan hidup harus dilihat sebagai proses pemurnian iman kita. Ya. Pencobaan harus dilihat sebagai proses pembentukan kita agar semakin hari kita semakin dewasa dalam iman. Cuma sekali-sekali marah juga penting ya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menghadapi pencobaan, kadangkala kita tidak mengerti. Tapi firman bilang, tetap percaya, karena bersama dengan Tuhan, pasti ada kebaikan di balik setiap pencobaan hidup yang dialami oleh orang percaya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan memahami bahwa kebangkitan yang membarui pengharapan menolong saya dan kita sekalian agar mulai hari ini kita harus hidup dalam pengharapan yang hidup. Apapun yang kita hadapi, kita harus mengarahkan perhatian kita kepada warisan kekal. Apapun tantangan yang kita hadapi, bersukacitalah di dalamnya. Karena setiap penderitaan, setiap pencobaan adalah memurnikan kita. Karena itu, kebangkitan Yesus bukan untuk kita rayakan saja, tetapi kebangkitan Yesus dari antara orang mati harus kita hidupi. Jika Yesus sudah bangkit, maka tidak ada alasan bagi saya, tidak ada alasan bagi kita untuk tetap hidup dalam keputusasaan. Justru karena Kristus sudah bangkit, maka kita terpanggil untuk mengokohkan harapan dalam hidup kita. Yesus sudah bangkit, karena itu hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Persembahan pujian Kor Musik Betania dari Jemaat Kaisarea dan diikuti oleh vokal grup Kaum Bapa Rayon 7. Tatanan hidup beriman yang
berdiri tegar di tengah lembah dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli, dan baiklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, kita telah menerima hidup, pengampunan, dan pengharapan dari Allah yang membangkitkan Kristus. Karena itu, marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai ungkapan kasih dan penyerahan diri kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam pertama Tareq 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan yang kita bawa hari ini bukan hanya milik dari tangan kita, tetapi tanda bahwa seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Karena itu, marilah memberi dengan sukacita, dengan keikhlasan, dan dengan iman. Kita menyanyi di dalam NKB nomor 196 ayat 1 dan seterusnya.
Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Baik, mari kita satu hati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Bapa, di dalam saat kami beribadah saat ini, di mana perkenanan-Mu kami sudah memberikan persembahan kami, yang kami sudah memberi kepada-Mu ya Bapa, baik persembahan yang kami bawa, yaitu persembahan nacar, perpuluhan, dan lain-lain. Sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat-Mu yang Tuhan beri kepada kami ya Bapa. Berkatilah semuanya agar menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini, terlebih di dalam jemaat kami Maranatha Oibufu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami datang berserah diri dan menyerahkan hidup kami Bapa. Di dalam persembahan ini, biarlah semua membawa harum dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, ini kami Bapak. Haleluya, amin. Kita menyanyi di dalam Kidung Jemaat 393 ayat 1. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersyafaat di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur atas kejadian kami sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus, yang dalam menjalani hari-hari hidup kami berhadapan dengan berbagai pergumulan, kesulitan, tantangan, penderitaan, bahkan cobaan. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami mau hidup dalam harapan yang hidup. Ajarlah kami untuk mengarahkan hidup kami kepada warisan surgawi, sehingga kami mampu bersukacita di dalam penderitaan sekalipun. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mau bersyukur atas berkat Tuhan yang telah kami terima dalam minggu ini. Kami bersyukur dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami bersyukur dengan jemaat Tuhan yang bertemu dengan ulang tahun pernikahan. Kami juga bersyukur dengan jemaat Tuhan yang mengalami keberhasilan. Kiranya Tuhan sempurnakan syukur kami. Biarlah kami terus dikuatkan
untuk melanjutkan hari-hari hidup kami dalam kehendak Tuhan. Kami juga datang dan membawa semua yang menjadi pergumulan dalam hidup kami. Kami mendoakan keluarga kami masing-masing. Ada opa oma, bapa mama, ada kakak adik. Kiranya damai Tuhan menyertai kami dan berkat yang secukupnya menjadi bagian dalam hidup keluarga kami. Kami juga datang dan menyerahkan semua tugas, pekerjaan, dan usaha yang kami lakukan sehari-hari. Baik yang dilakukan di dalam rumah tangga maupun di tempat kerja, Tuhan berkati semua yang kami lakukan. Kami juga membawa anak-anak kami yang ada dalam bangku pendidikan. Tuhan berikan kepada mereka semangat belajar. Yang menghadapi ujian sekolah, Tuhan memberikan keberhasilan. Yang ada di perguruan tinggi, Tuhan juga menolong. Kami datang dan juga berdoa bagi mereka yang berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa khusus bagi Mama Rita Kekado yang sedang diopname di rumah sakit umum dan yang direncanakan akan dirujuk ke Surabaya. Tuhan hadir di sisi hamba-Mu, jamalah dia. Berkatilah semua bentuk perawatan medis yang diberikan, agar pertolongan Tuhan kiranya boleh menjadi nyata. Rencana rujuk ke Surabaya kami juga serahkan dalam kuasa Tuhan. Berkatilah keluarga, diberikan kekuatan, berikan penghiburan. Terima kasih Bapa. Kami juga datang bersama dengan mereka yang berduka cita oleh karena kekasih-kekasih mereka yang Tuhan panggil. Berikanlah penghiburan, berikanlah kekuatan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kegagalan dalam setiap karya hidup. Tuhan bangkitkan iman dan harapan mereka agar melihat kuasa dan pertolongan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami datang bersama dengan mereka yang diliputi oleh keputusasaan dalam hidup. Kiranya jamahan tangan Tuhan membuat mereka untuk bangkit kembali dan tetap berpengharapan dalam menghadapi setiap persoalan. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami, teristimewa pemerintah Kota Kupang. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia, khususnya gereja Masihi Injili di Timor. Tuhan memberkati pelayanan yang terjadi di Jemaat Maranatha Oebufu melalui para pendeta, penatua, diaken, pengajar. Kiranya pelayanan yang akan berlangsung di minggu yang baru dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan memberkati kami yang hadir dalam ibadah kedua saat ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita, dan berkat yang secukupnya menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kedua saat ini. Presbiter yang bertugas, pengisi pujian, Tuhan memberkati. Pemain musik, pemandu lagu, tim multimedia, security, Tuhan berkati pelayanan yang telah kami lakukan. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan bila sebentar kami pulang, Tuhan menyertai kami sepanjang perjalanan agar kami tiba dengan selamat. Menyertai kami dalam melanjutkan sisa hidup kami hari ini. Kami yang akan memasuki minggu yang baru, Tuhan berjalan di depan kami supaya setiap kami menjadi berarti. Inilah doa kami, ampunilah dosa salah kami, demi nama Yesus kami datang pada Bapa di sorga. Amin. Kita ikuti warta pelayanan. Shalom.
Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang menghadiri ibadah minggu hari ini. Dalam rangka pertukaran pelayan teritori 3 Klasis Kota Kupang Timur, maka yang melayani ibadah hari ini adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, Pendeta Aplonia Salukveto Kou dari Jemaat Tiberias TDM. Ibadah kedua, Pendeta Stefanus Pandi dari Jemaat Kaisaria BTN. Ibadah ketiga, Pendeta Nifrit Tanau dari Jemaat Ebenezer Iung Boken. Ibadah keempat, Pendeta Yeri Hau dari Jemaat Gloria Kayu Putih. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 26 April adalah ibadah pertama, Rayon 11, 18, dan 26. Ibadah kedua, Rayon 5, 10, dan 24. Ibadah ketiga, Rayon 12, 19, dan 25. Ibadah keempat, Rayon 2, 4, dan 13. Paduan suara dan vokal grup yang akan mengisi liturgi pada Minggu 26 April adalah ibadah pertama, paduan suara Narwastu dan trio Elroy. Ibadah kedua, paduan suara Eklesia dan vokal grup Elevate. Ibadah ketiga, paduan suara Usinda dan paduan suara PPA. Ibadah keempat, paduan suara Kapak Maranatha dan vokal grup The Jewelry. Pemuda wilayah Omega akan menyelenggarakan ibadah gabungan pemuda pada hari Selasa 28 April pukul 7 malam. Panitia Paskah Bahari mengundang seluruh pemuda Maranatha dalam perayaan yang akan berlangsung di Pantai Owesina pada tanggal 2 Mei. Pendaftaran dapat melalui pengurus wilayah masing-masing. Unit Pembantu Pelayanan Pasutri akan menyelenggarakan bazar di halaman gereja pada Minggu 26 April dalam rangka mendukung program pelayanan UPP Pasutri tahun 2026. Jemaat Pople Klasis Amanuban Selatan akan menggelar kegiatan lelang lagu dan bazar pada Minggu 10 Mei dari kebaktian pertama hingga keempat. Kegiatan ini bertujuan untuk menggalang dana guna mendukung pelayanan Jemaat Pople. Unit Pembantu Pelayanan PIPD bersama Pendeta Vivi Siarbalo akan melaksanakan rangkaian perkunjungan dengan jadwal sebagai berikut. Minggu 19 April pukul 3 sore di Persekutuan Doa Yerusalem. Selasa 21 April 2026 4.30 sore di Persekutuan Doa Mordekai. Sabtu 25 April 2026 4.30 sore di Persekutuan Keluarga Tande Hizkia. Minggu 26 April 2026, 4 sore, di Persekutuan Doa Bambu Kuning. Progres pekerjaan pembangunan Pastori 4 telah mencapai 30,32%. Pekerjaan yang telah diselesaikan yakni pembesian, begesting dan cor kolom struktur, pembesian kolom struktur teras, pemasangan perancah begesting balok, dan pembesian balok struktur. Untuk mempercepat proses pekerjaan, kami menerima dukungan dalam bentuk material maupun sumbangan dana. Berikut adalah bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Besi beton polos 12 mili 113 batang, besi beton polos 10 mili 233 batang, kawat ikat 30 kilo, triplex 9 mili 57 lembar, usuk kelas 2 4/6 2 kubik, paku 5, 7, dan 10 cm 15 kilo, biaya ready mix dan pompa Rp30.500.000. Jemaat dapat menghubungi Bapak Lobrik Saubaki, Bapak Domingus Hauteas, atau Bapak Joni Muskanan untuk informasi lebih lanjut. Jadwal etnis Bulan Budaya adalah sebagai berikut. Minggu 3 Mei etnis Sabu, Minggu 10 Mei etnis Alor, Kamis 14 Mei etnis Timor, Minggu 17 Mei etnis Rote, Minggu 24 Mei etnis Flores, Senin 25 Mei etnis Helong, Minggu 31 Mei multi-etnis. Majelis Sinode menetapkan status pensiunan karyawan Gemit bagi Pendeta Soleman Abraham Uliloni mulai tanggal 12 April 2026 dan menempatkan Pendeta Amelia Marcelina Siokain dari Jemaat Koinonia Kupang Klasis Kota Kupang ke Jemaat Maranatha Oebufu Klasis Kota Kupang Timur. Ibadah emeritasi dan perhadapan pelayan pada hari Minggu 3 Mei pukul 8.30 pagi. Ibadah Bulan Budaya bernuansa etnis Sabu pada Minggu 3 Mei hanya berlangsung 2 kali, yaitu pukul 8.30 pagi dan 6 sore.
Pengisi pujian dalam ibadah emeritasi dan perhadapan pelayan pada hari Minggu 3 Mei pukul 8.30 pagi adalah paduan suara etnis Sabu, paduan suara gabungan yang dikoordinir oleh UPP Musik Gerejawi, dan 2 paduan suara dari Jemaat Koinonia Kupang. Tidak menerima pengisi pujian selain dari 4 paduan suara ini. Setelah perhadapan, Pendeta Amelia Marcelina Siokain telah bersedia bertugas di Jemaat Maranatha menggantikan Pendeta Soleman Uliloni, sedangkan acara pelepasan Pendeta Amelia Siokain di Jemaat Koinonia akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Ibu dari Penatua Nonia Poik Waangsir di Rayon 12, Wilhelmina Waangsir Poeh, meninggal pada hari Rabu 15 April. Pemakaman pada hari Sabtu 17 April. Dalam rangka pengamanan, stabilitasi pasokan dan harga barang, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT akan melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah di halaman Gereja Katolik Paroki Santo Matias Rasul, Jalan Ama Bitofa pada hari Jumat 24 April 2026. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 12 April mencapai total 1.833 jemaat, terdiri dari 671 jemaat laki-laki dan 1.162 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa 70 sak Portland komposit semen dari Bapak Melchior Muskanan untuk pembangunan Pastori 4, 1 lembar selimut motif timur dan uang tunai sebesar Rp3.800.000 dari keluarga Bani Ratu Edo di Rayon 16, 1 tandan pisang goreng dari Rumah Kebun di Rayon 25, 2 buku kumpulan bahan pendalaman Alkitab dari Pendeta Emeritus Agustina Nitiloe. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 11 hingga 17 April mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp137.072.650. Pengeluaran Rp62.466.300. Saldo akhir Rp74.606.350. Penerimaan untuk pembangunan Rp4.983.700. Pengeluaran Rp25.200.800. Saldo akhir pembangunan Rp61.586.077. Sekian warta minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah merasakan kasih dan kuasa kebangkitan Kristus yang membarui pengharapan kita. Kini saatnya kita diutus kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Pergilah dengan iman yang teguh, membawa terang pengharapan bagi setiap orang, dan hiduplah sebagai saksi Kristus yang bangkit. Biarlah melalui perkataan dan perbuatan kita, orang lain melihat kasih dan kuasa-Nya yang memulihkan. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa yang oleh kasih-Nya telah menciptakan engkau, Yesus Kristus yang oleh kematian dan kebangkitan-Nya telah menebus engkau, dan Roh Kudus yang membarui dan menguduskan engkau, menyertai saudara sekalian, menguatkan imanmu, menghidupkan pengharapanmu, dan memampukan engkau berjalan dalam sukacita kebangkitan hari ini, esok, dan selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri sambil berjabatan tangan, kita bersama-sama menyanyi.